kamu boleh ambil ideku, kamu boleh ambil apa yang ada di dalam kepalaku, tapi tidak untuk eksekusi. Yes. Halo, selamat datang di Gokes, Gojek Podcast. Musim pertama, episode kelima. Bersama gua, Zaki Umaro. Yes, kita hari ini kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Mungkin teman-teman di sini semua, pendengar dan penonton sudah pada tahu yang pastinya orang yang suka makan pedas, ya kan? Kemudian juga suka dengan snack-snack yang enak, pasti tahu banget ya. Salah satu partner GoFood kita, pada hari ini kita udah undang banget. Kita ketemu dengan Mbak Dian Dwi Agustin, business owner dari Sambal Alu dan Roti Keset Anget. Halo Mbak Dian. Apa kabar? Baik Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh perkenalkan diri dulu mungkin Mbak? Boleh. Ini saya hadap sini apa hadap situ tuh? Bebas. Sini aja ya. Yes. Bebas ya. Perkenalkan, nama saya Dian Dwi Agustin. Saya owner dari Sambal Alu sama Roti Keset atau Rokes Roti Keset ya. Suka salah ngomong sih, biasanya ngomongnya Rokes gitu. Yang benar Rokes ya. Oh yang benar Rokes ya? Oke Gitu, oke, ini iya, dikonfirmasi yang benar adalah Rokes. Oke, mungkin thank you Mbak Dian udah Sama-sama. datang, thank you for coming, udah mau datang di podcast kita. Mungkin kita nanti akan segera ngobrol Boleh. kisah-kisah menarik nih, bagaimana jatuh dan bangunnya, mungkin ngebangun bisnis yang sekarang siapa sih yang nggak tahu Sambal Alu khususnya di Bandar Lampung ya. Amin. Mbak Dian, kita penasaran banget, terutama saya, jujur li nih kalau kata anak Jaksel nih, Jujur ya. salah satu penggemar nasi daun jeruk. Masya Wah, saya sih salah satu penggemar nasi daun jeruk sama ayam bakarnya itu. Sambal Alu ya. Mungkin sebulan 1 atau 2 kali saya pasti pernah order di GoFood lewat di Sambal Alu gitu. Dan itu menurut saya enak banget. Alhamdulillah. Nah, kalau dari rasa segala macam saya udah tahu, tapi saya penasaran nih, gimana sih seorang Mbak Dian nih bangun bisnis Sambal Alu sampai dengan seperti sekarang? Bisa diceritain nggak histori dari dasarnya banget nih? Sambal Gitu. Alu apa Rokes nih? Sambal Alu dan Rokes. Dua-duanya Boleh, ya? dua-duanya. Sebenarnya kalau di ngomongin histori sih panjang ya Mas ya, karena saya berbisnis itu tidak dimulai dari Sambal Alu sebelumnya. Oh, I see. Jadi jangan melihat mulanya Sambal Alunya atau Roti Keset yang sekarang, gitu. Lihat kisah atau perjalanan jatuh bangunnya saya dulu waktu merintis bisnis. Kurang lebih total let's say 15 tahun ya. Wow. Amazing. 15 tahun. Tapi dari 15 tahun itu tidak bisa dibilang semuanya ceritanya indah gitu ya. Oke. Saya bisa menemukan bahwa saya baru menemukan pola sukses saya itu ketika saya membangun brand Sambal Alu memang. Jadi kurang lebih 6 tahun yang lalu. 6 tahun. Jadi sisanya 9 tahun yang lalu jatuh semua Mas, gedabrukan semua, bangkrut hampir kurang lebih total 500 juta. Wow. Seperti itu. Jadi jangan bilang Sambal Alu yang sekarang. Kalau mau flashback ceritanya itu luar biasa gitu. Jadi sebenarnya baik Sambal Alu maupun Roti Keset itu semua tidak by rencana gitu. Tidak aku mau bikin Sambal Alu nih, enggak. Semua diawali dengan apa yang ada di depan mata, tak kerjain. Habis gitu maksimal aku belajar, perbaiki apa yang salah, evaluasi dan akhirnya sampai sekarang. Wow. Jadi bukan karena memang sengaja bikin Sambal Alu gitu, enggak Mas. Karena memang waktu dulu dituntut untuk kamu harus hidup beserta anak-anak, mau nggak mau kamu harus jualan. Jadi Sambal Alu itu sekarang memang resto, tempat makan 3 cabang. Dulu kami merintis Sambal Alu itu dari bedengan kecil Mas. Wow, amazing. Dari bedengan kecil ukurannya paling setengahnya ini sampai ke belakang. Oh ya? Gitu ya, rumahan. Jadi kalau ada yang order by WA seperti itu, pertama kali saya pakai nggak dari GoFood tapi dari GoShop dulu. Oh. Dulu waktu zaman 2016 masih ada ini GoShop kalau nggak salah. GoFood ya, belum masuk ya? Belum masuk Oke. GoFood. Pertama kali di Bandar Lampung jualan makanan berat itu pakai admin atau via online itu baru Sambal Alu. WhatsApp. Betul. Itu baru Sambal Alu. Dulu semuanya masih serba konvensional, masih pakai offline. Aku pikir pokoknya jualan di rumah ini pasti bisa. Kenapa? Adanya itu Mas, adanya di bedeng kecil gitu, ukuran kecil pokoknya. Terus juga bawahnya itu masih tanah gitu. Oh my God. Atasnya itu kalau Mas mau tahu, kalau kata orang, ada fotonya sebenarnya kalau mau kasih lihat. Kayak kandang binatang. Jadi bener-bener murah waktu itu
sebulan 400.000 nyewa tempat itu. Tempatnya. Di mana lokasi? Di Antasari masuk ke dalam gang. Oh, oke. Gitu. Jadi dari 1 kotak, 2 kotak, 10 kotak tak lakuin. Waktu itu niatnya cuma apa? Yang penting aku dan anak-anak bisa makan. Oh my god. Kayak gitu. Jadi kalau aku tuh masih kalau flashback cerita itu tuh merinding Mas, Merinding, mesti ya? merinding gitu. Karena memang benar-benar Sambal Alu tuh dimulai dari keperihan banget ya. Perih banget ceritanya. Saya nggak bisa lagi ngomong Yan capek nggak bisa lagi, atau Yan lelah saatnya istirahat udah nggak bisa lagi, mau nggak mau, bisa nggak bisa, kuat nggak kuat, harus bangkit gitu. Karena waktu itu memang titik terendah ya. Akhirnya saya menemukan Sambal Alu. Oke, Mbak Dian inspiratif banget ya dari kisah berdirinya Sambal Alu. Ternyata ada banyak bisnis gagal juga yang Mbak Dian telah jalani. Tadi kalau kita lihat dari nilai rupiah itu sampai dengan 500 juta. Nah, saya tertarik dengan cerita sepetak kecil gitu kan yang mungkin sangat sederhana. Nah, tapi apa sih yang ngebuat Mbak Dian tiba-tiba langsung titik baliknya atau tiba-tiba Mbak Dian langsung scale up itu? Gimana? Ceritanya itu dimulai dari mana gitu? Ceritanya dimulai dari mana? Jadi saking susahnya waktu itu Mas, sampai Lebaran nih, aku ingat banget ini puasa ini cerita banget Mas. Jadi anak saya itu Lebaran momen puasa kayak gini kan Sambal Alu nggak bisa jualan karena orang-orang nggak ada yang pesen kan. Karena kan pada puasa gitu. Sementara jam buka kami itu pagi sampai sore aja menerima pesanan. Jadi otomatis nggak ada pemasukan sama sekali. Mau nggak mau akhirnya aku pakai uang tabungan selama aku jualan kemarin. Jadi akhirnya apa Mas? Pas Lebarannya nggak ada duit sama sekali. Nggak ada duit sama sekali, bahkan sekedar untuk beli makanan untuk anak-anak Mas. Kamu tahu anakku bilang apa? Mama ini Lebaran, gitu. Kita makan nggak? Saya sampai telepon teman saya Mas, bilang, Mak kamu ada di rumah ada makanan nggak gitu? Boleh nggak saya makan? Oh my God. Ingat banget Mas puasa ini pas hari raya Lebaran. Sampai rumah teman saya, anak saya bilang gini, hore, Mah kita akhirnya makan rendang. Sedih. Mas Zaki. Kalau makan Sambal Alu yang sekarang itu ceritanya sedih banget gitu. Itulah akhirnya kekuatan saya untuk akhirnya bertahan Sambal Alu harus bisa besar itu karena anak-anak satu. Terus akhirnya selama 1 tahun saya berjibaku di bedengan kecil itu adalah sopir driver gokar. Driver gokar. Teman saya. Oh, dia datang ke situ. Dia juga sebenarnya dari dalam kondisi hopeless gitu kan. Dia mau ngapain? Dia bisnis gitu. Gue gokar aja lah gitu. Dapat orderan untuk nganterin nasi tampah Sambal Alu. Dari bedengan saya itu ke customer. Kok dia lihat kok ada anak-anakku. Ternyata driver itu aku kenal, dia kenal sama aku. Dialah Iqbal. Iqbal Syarif. Bimi. Yes, Bimi dan itu. Marketif. Gitu. Beliau tuh dalam kondisi juga waktu itu lagi mencari jati diri. 6 tahun yang lalu. Terus dia ngambil waktu itu nggak ketemu aku Mas pas ngambil nasi tampah itu. Iya, pesanannya. Begitu dia driver itu, dia cium ini wangi, nasi wangi banget. Terus dia penasaran. Lah kok itu yang punya Mbak Dian, ada Mozamabe anak saya kan Mas. Akhirnya dari situ. I see. Terus Pak, menarik. Akhirnya beberapa lama dia datang ngomong sama saya, ketemulah sama saya, Mbak Dian aku mau ngobrol gitu. Saya itu juga lagi dalam kondisi mencari kata dia gitu. Saya diamanahi beliau ya, diamanahi tempat gitu. Mau nggak Mbak Dian di situ? Gitu. Itu lokasi yang di Antasari di Pramuka. Pramuka. Cabang pertama kami di Pramuka. Terus dari situ Mas, itu aku mikirnya lama 3 bulanan ya untuk menentukan Bal, kita kolaborasi itu lama. Kurang lebih 3 bulan. Saya pikir saya benar nggak yang saya putuskan. Yes, betul. Akhirnya istiqoroh ya segala macam. Saya juga lihat track recordnya Mas Iqbal kan bagus banget. Terus saya juga punya kekurangan. Saya itu memang jago Mas operasional lumayan lah. I see. Tapi saya kurang di marketing. Maka saya ngomong sama beliau, yuk yaudah kita collab. Aku bilang kita collab, kita besarkan Sambal Alu. Seperti itu. Lalu akhirnya jatuhlah cabang yang pertama di Pramuka. Habis itu 1 tahun berikutnya kita buka cabang di Sultan Agung. Setahun berikutnya cabang yang ketiga di Antasari. Harusnya setahun berikutnya cabang yang keempat. Tapi kita corona 2 tahun. Akhirnya
baru tahun ini terrealisasi. Oke. Aku balik lagi nih ya. Oh ternyata Allah atau Tuhan tuh ngasih jalan tuh cuman kayak dari seorang driver gokar yang datang, ketemu anak, kemudian tuh dia cium aroma nasinya kok wangi segala macam. Ternyata itu adalah kayak titik poin. Kayak Mbak itu dan Mbak baiknya juga menangkap sinyal itu dengan baik ya. Kalau misalnya Mbak nggak eksekusi itu ya, Mbak nggak eksekusi itu ya mungkin nggak ada sambal alu seperti sekarang gitu kan. Karena saya percaya sih Mas bahwa semua kesempatan itu akan datang kepada orang yang siap. Agree. Ya, gitu sih. Jadi saya pikir kayaknya saya siap deh, maka Allah kasih kesempatan ya udah saya ambil. Oke. Nah, kalau kita mau buka cabang nih Mbak yang pertama nih di Raja Basah, tapi tadi kita dengar Mbak juga dalam kondisi yang cukup sederhana. Itu kan butuh modal ya. Ya. Nanti kan kayak tempat buat renovasi dan kita rekrutmen karyawan, kemudian juga kita produksi jadi lebih banyak. Iya, betul. Jadi cabang saya pertama itu saya nggak pakai modalnya hanya integritas. Jadi ada investor yang mau menanamkan modalnya. Tapi kami memakai dana investor hanya di 2 tahun pertama. Setelah itu kami kelola kapital kami sendiri untuk kami buka cabang sampai dengan sekarang. Oh gitu. Jadi 2 tahun pertama nilai investasi dari investor dibagi dengan mungkin profitnya dan lain-lain. Habis itu Mbak akuisisi lagi. Jadi sekarang ke Mbak Dian Dwi akuisisi lagi. Wah keren sih. Keren. Ya mungkin nanti para pecinta sambal alu khususnya beberapa teman-temanku juga itu banyak banget yang suka order sambal alu. Ini adalah kisah di balik sambal alu ya, dan itu sangat inspiratif banget. Oke Mbak Dian, langsung ya. Tadi aku udah sempat dengar juga kalau Mbak Dian sebenarnya kalau dari operation kemudian tuh produk dan lain-lain tuh mempunyai skill gitu kan. Nah kalau sense of bisnisnya atau sense of skill itu dari mana sih kalau boleh tahu? Saya mau cerita sedikit lagi ya Mas, ini ya kalau podcast sama emak-emak itu pasti jauh gitu. It's okay, it's your time. Jadi sebenarnya saya tuh dari kecil itu Mas, saya tidak ada maksudnya background kuliah apakah di bisnis atau manajemen bisnis, enggak sama sekali Mas. Saya D3 komunikasi massa. Jadi saya cita-citanya itu hanya jadi wartawan Mas. Jadi saya tuh pengen jadi wartawan sebenarnya dari kecil gitu. Saya pengen jadi wartawan, maka saya D3-nya komunikasi massa. Tetapi memang dari kecil saya terbiasa melihat bapak ibu saya dagang. Gitu. Jadi saya terbiasa tuh lihat jualan, lihat produksi, lihat distribusi, itu udah terbiasa. Gitu. Terus dari kecil itu karena memang saya dari keluarga yang sederhana Mas. Gimana caranya Yan, kamu tetap dapat uang jajan, ya kan? Tapi kamu tetap sekolah, gitu kan? Tapi nggak ngerepotin orang tua. Orang tuamu cuma jualan kue, jadi bapak ibu saya itu cuma jualan kue Mas, ditaruh di pasar. Di pasar, Mau nggak mau, gimana nih otak anak kecil kan mikir, mau jualan. Maka saya jualan. Waktu itu jualan apa aja waktu itu, bikin rotinya ibu, saya jual ke teman-teman. Saya pikir itu bukan jadi kayak ilmu ya, sekedar ingin mempertahankan hidup. Terus akhirnya kuliah pun juga saya ikut orang, terus saya kerja sampai jam, jadi saya pagi tinggal sama orang, jadi ART Mas, percaya Mas? Serius? Di mana tuh dulu? Di Solo. Oh di Solo. Karena bapak ibu saya pernah ngomong, Yan, kamu nanti setelah SMA udah nggak dikasih ini lagi, jajan lagi? Kuliah karena mama sudah nggak bisa nyekolahin. Oh gitu. Karena aku cita-cita pengen jadi wartawan tadi itu ya Mas, gitu. Akhirnya saya nggak mau lah Mah, aku nggak mau berhenti, aku mau kuliah tapi percaya sama Dian, Dian nggak akan pernah merepotkan mama, terus nanti Dian akan tetap kirim uang ke kampung. Jadi saya ke Solo Mas, ketemu orang yang punya kerjaan, waktu itu kerja di salon muslimah khusus perempuan. Saya jadi Mbak, saya mau jadi apapun asal Mbak terima saya kerja. Ya udah, jadi pagi jadi ART gitu Mas, masak, nyuci, nganterin anak beliau sekolah. Jam 8 baru kerja. Terus habis kerja jam 5 saya izin, boleh nggak saya kuliah? Oh berarti kuliah sore? Udah sore jam 6 sampai jam 9 malam. Jam 10 sampai jam 12 malam saya kasih les anak tetangga. Berarti dari muda udah struggle banget ya? Itu mungkin ya gitu, jadi saya sama sekali nggak ada basic ilmu bisnis sama sekali nggak. Nggak ada basic ilmu bisnis. Tapi mungkin
secara nggak langsung. Secara nggak langsung ya, tapi ya itu mungkin ulet sama tekun itu. Tekun ya, jadi Itu keuletan aja sih. sama tekun itu Mbak ya. Mm-mm. Tapi secara nggak langsung ya mungkin kan masih kecil kita memperhatikan ya. Benar. Cara orang tua kita mungkin kan memproduksi, Ya. membuat makanan, Betul. kemudian itu kan ya berjualan itu kan ada transaksi, itu kan secara nggak langsung masuk ke alam bawah sadar kita. Jadi secara nggak langsung Benar. kita juga mempunyai Benar. skill Jadi itu. Gitu. kayak apa ya, ada di frame kita gitu akhirnya kan di alam bawah sadar gitu. I see. Dan memang dari kecilnya udah bukan apa namanya, udah cukup tangguh ya, maksudnya itu banyak banget ya apa namanya itu. Saya merasa ini sih mas, saya tuh kadang merasa bahwa nggak ada yang mudah ya yang mendekati hidup saya dulu itu. Saya merasa kayak kalau saya flashback gitu ya, Iya. mungkin sekarang ini Allah kasih agak sedikit kemudahan karena mungkin saya sudah berpuluh tahun itu merasakan tidak banyak kemudahan dalam hidup gitu. I see. Bahkan bangun bisnis aja dari tahun 2007 waktu masuk Bandar Lampung itu pun naik turun kayak roller coaster mas. Oh 2007 bangun bisnis, terus Sambal Alu itu 2017. Sambal Alu tuh 2016. 2015 saya lupa. Lumayan tepatnya. sih. Lumayan 9 sih. tahun mas, 9 tahun saya baru bisa menemukan Sambal Alu gitu. Saya tuh kayak merasa oke, ini udah saatnya sih. Udah saatnya. Gitu. Ya lo jangan bego-bego terus, jatuh terus gitu. Jadi kata apa namanya, mungkin kata Allah udah capeknya udahlah, Ya. ini kita kasih nikmatnya. Tapi betul banget. Jadi Mbak preparationnya udah ada. Jadi kesempatan datang, ketemu dengan persiapan, jadi ketemu jadi sukses. Terus kalau Sambal Alu, kenapa sih namanya Sambal Alu gitu? Ceritanya ya, Iya. kan bisa dilihat tuh mas di Sambal Alu tuh ada kayak ininya apa namanya logo Alu dan Lumpang kan. Yes. Kalau dulu awalnya kami mau bikin positioningnya sambal itu sambal yang ditumbuk pakai lumpang. Oh. Harusnya itu kan lumpang ya, bukan Iya, alu. iya. Tapi saya pikir waktu itu kok namanya sambal lumpang, Nggak aneh match gitu, nggak gitu ya. match kan. Gitu. Ya sudah kita pakai sambal alu. Jadi Sambal alu. alunya itu tadi yang kita pakai. Dari sambal alu positioningnya adalah sambal yang ditumbuk. Kan makanya kalau makan sambal alu suka ada masih kasar-kasar gitu kan. Iya, betul. Maka sambal alu jadi base jadi positioning kita gitu. Oh, itu dibantu sama Iqbal juga untuk diskusinya segala macam. enggak. Oh, itu. Enggak. Jadi yang nama pun Mbak yang nyetain ya? Oh, I satu tahun see. pertama yang aku di bedengan Di bedeng itu, Jadi betul. kalau sama Iqbal tuh semua sudah ready. Oh, I see. Kayak menu segala macam udah sih. Cuman dari sisi marketing and then Benar, tinggal promotion. untuk scale up-nya Itu Iqbal yang cabang bantuin. itu sama beliau. Oke, thank you banget. Bro Iqbal, keren sih. Dia tuh memang kingmaker sih. Kingmaker. Dia bisa bilang, wah ini bibit unggul nih. Gitu. Halo Iqbal. Mungkin suatu saat bisa kita undang juga kali ya sih. Benar. Oke, apa namanya, Mbak Dian, kita udah tahu lah ya. Mungkin dari sisi sales kita juga bisa nilai dari orang-orang yang dine in. Secara kategori Sambal Alu termasuk rumah makan yang cukup ramai gitu kan. Nah tapi kita sebagai business owner tuh terkadang yang namanya market itu kan nggak selalu ramai ya. Iya, naik Yang turun. namanya chart atau market kan selalu naik terus kan. Nggak selalu naik gitu. Iya, betul. Kadang-kadang ada naik, ada turun, ada naik lagi gitu kan. Nah kalau dari seorang business owner nih, Mbak Dian ngelihat apa namanya penjualan atau sales yang fluktuatif itu seperti apa ya? Mau sambal alu atau roti keset ya? Boleh, dua-duanya. Gitu. Biasa sih ya mas, naik turun penjualan itu udah biasa banget gitu. Mungkin balik lagi itu ya, saat kita tahu bahwa segala hal, jadi gini, pengusaha ini yang mindset ini yang harus ditanamkan dulu. Jadi pengusaha. Nah, mindset ini harus ditanamkan. Jadi bahwa tidak akan ada kenyamanan kalau kamu memilih jalan untuk jadi pengusaha. Nggak nyaman tuh ya? Nggak akan pernah nyaman. Setiap hari kamu akan dihadapkan dengan hal-hal yang di luar batas pikiranmu. Oke deh, gue sekarang istirahat. Nonsense bisa istirahat jadi pengusaha gitu. Kayaknya gue nggak cocok. Maka saya pikir kalau teman-teman mau jadi pengusaha, terutama kuliner, mindset yang pertama harus dibangun itu adalah nggak akan pernah nyaman hidupmu. I see. Gitu. Terutama lihat penjualan. Hari ini naik, besok sepi. Besoknya rame banget, hari ini terjun payung. Itu udah biasa banget, Mas. Biasa banget. Kalau nggak kuat mentalnya, nggak siap secara mindsetnya ya, terus otaknya, pikirannya, bahkan timnya udah amburadul udah. Lalu apa yang aku lakukan? Balik lagi, apa yang membuat kami akhirnya tetap bertahan? Saya terus terang ya masih tetap memilih ini masih jalanku yang terbaik buat aku. Balik lagi ke niat tadi, niat, visi, misi dan goalsnya. Gitu.
Saya pikir selama goal saya, visi saya, niat saya tidak satu, merusak norma agama, dua, merusak norma-norma hukum, tiga, merusak norma-norma bangsa dan negara, saya pikir go ahead aja sih. Go ahead aja. Kuat aja pokoknya, asal mentalnya harus ditempa bener itu, kalau enggak pasti akan udah sepi adalah betul. dagang lagi lah. Betul sih, aku juga sempat dengar ya dari beberapa kadang-kadang beberapa orang itu melihatnya ketika naik dia tuh nggak sadar, ketika naik nih dia pikir akan naik terus, ketika turun dia pikir akan turun terus, ternyata nggak seperti itu ya Mbak Dian ya. Kalau di Sambal Alu, karena Sambal Alu sudah lama ya Mas, sudah 6 tahun, kami sudah tahu trennya. Naik turun setiap bulan itu biasa. Iya. Tapi yang kita harus pantau, kita harus tetap jaga itu adalah tren setiap tahun. Oh. Ya gitu. Jadi tim marketing saya, tim ini sebenarnya udah paham bahwa target kita itu bukan bulanan. Target kita tuh harus kenaikan setiap tahun. Growth per tahun. Ya, year on year-nya ya. Betul. Jadi tahun 2019, 2020, 2021, 2022 harus growth. Gitu, dan berapa banyak growth-nya. Nah, itu biasanya kami targetkan di meeting tahunan. Aku pernah ngobrol sama tim Mbak Bahan. Memang ada di target ya. Iya kan? Kalau naik turun setiap bulan itu biasa. Gitu. Tapi yang kita harus terus pantau itu adalah growth tahunannya. Growth tahunannya ya. Oke, ketemu poinnya. Mbak Dian, ada lagi nih pertanyaan nih. Maaf nih kalau banyak tanya nih. Nggak apa-apa. Di elemen of business kan banyak ya. Kita bisa sebutnya ada marketing, and then ada promotion, kemudian ada branding, ada apa? Ada produksi, kemudian itu ada operasional gitu. Kemudian juga ada accounting dan lain-lain ya kan. Banyak banget di bisnis itu. Tapi kalau Mbak boleh urut tiga yang paling penting. Iya, dari elemen of kita mau buat bisnis itu apa aja? Dari yang paling penting 1, 2, 3. Biar nanti teman-teman ini. Nggak ada Mas. Oh, nggak ada? Semua jadi dari pilar operasional, marketing, finance, dan SDM. Semuanya saling berkaitan. Nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang lebih nggak penting. Semuanya berkaitan. Jadi kalau suruh milih, di antara 4 ini, aku akan bilang action aja dulu. Action aja dulu ya. Nah, action 1, yang kedua ketemu produknya Mas. Terus habis ketemu produknya, nanti kita ketemu target market yang fit kan, yang sesuai dengan produk kita. Baru nanti di situ SDM-nya bermunculan. Kalau sudah gitu, kemampuan pengusaha yang paling mereka harus pahami itu adalah selling. Jualan. Kamu mau pinter bikin produk sekeren apapun, sehebat apapun, seunik apapun, kalau nggak bisa jualan kelar. Iya nggak Mas? Betul. Kadangan kita itu dihadapkan sama orang-orang yang, wah produkku enak banget nih, betul. produkku bagus banget, ini pasti laku, giliran begitu dibuka nih, welcome to the jungle, ternyata nggak laku kan? Karena apa? Kemampuan sellingnya kurang ya. Good banget. Jadi semuanya saling berkaitan. Nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang lebih nggak penting, nggak ada. Tapi poinnya adalah dari ide segala macam, yang penting mulai aja dulu. Gas aja dulu. Yang kedua itu ya gimana how to sell the product kita ya. Oke, Mbak Dian, mungkin kita pertanyaan lagi nih. Obrolannya makin seru ya. Secara nggak langsung gua atau mungkin penonton dan pendengar itu dapat ilmu nih dari Mbak Dian juga guys ya. Oke. Gua pernah makan di ini Mbak, Sambal Alu ya kan. Mungkin di di W Halim gitu. Gue itu ngerasain energy of service-nya gitu. Jadi ngerasain gue masuk disambut ya kan. Gue nggak pernah masuk, apa ini gitu kan. Karena kan ada apa namanya? Ucapan welcoming ya, welcoming speech-nya, greeting ya kan, ada ucapan greeting-nya. And then kemudian tuh dari sisi pelayanannya segala macam itu menurut gue oke dan bagus gitu. Nah, itu how to treat the apa namanya? Karyawan Mbak ya? Karyawan Mbak. Seperti itu. Jadi gini Mas, sebenarnya itu adalah salah satu value added kami supaya Sambal Alu itu dilirik oleh customer. Greeting, aku cinta padamu, siap makan sambal sepuasnya gitu. Karena kalau ini sebelum nyampe ke tadi ya, gimana how to treat mereka ya. Karena kalau cuman aku sekedar jualan ayam bakar, nasi liwet atau sambal Alu, di luar sana Mas, banyak banget yang lebih enak. Saya nggak akan pernah bilang bahwa sambal Alu yang terenak. No, banyak banget yang lebih enak, ya nggak sih? Setuju. Tapi apa sih yang bikin customer itu melirik? Salah satunya kami masukkan value itu, bahwa timnya kita kasih greeting. Tagline kita ada greetingnya gitu. Alu cinta padamu dan sensasi makan sambal sepuasnya. Siap makan sambal sepuasnya, selamat datang gitu kan. Jadi gitu. Awalnya
gimana cara men-treatment supaya mereka itu mau melakukan itu, gitu kan. Memang nggak mudah mas. Di awal-awal itu mereka tuh kayak apa sih rumah makan pakai greeting, lebay mungkin katanya. Gitu. Tapi waktu itu saya sampaikannya gini ke teman-teman. Saya sampaikan alasan itu tadi ya, bahwa kalau kamu cuma sekadar jualan nasi sama ayam bakar, nggak mungkin, belum tentu dilirik oleh customer. Tapi kalau kita beda dari yang lain, kita akan dilirik. Dari situ mereka akhirnya dimulai dari saya dulu mas. Saya harus mencontohkan. Kemudian aja nggak malu tuh greeting, setiap ketemu customer pasti juga alay gitu kan. Dari situ akhirnya mereka ngikuti, terus lama-lama jadi budaya, terus lama-lama jadi SOP, terus lama-lama jadi checklist pekerjaan mereka, dan itu memang sudah masuk ke dalam peraturan. Jadi kalau mereka jadi waiters, mereka kerja di Sambal Alu, selalu tak tanya, kamu siap alay nggak? Alaynya apa bu? Gitu. Cukup kalau ada customer datang kamu mau greeting, siap bu. Begitu. Sekarang karyawan Sambal Alu itu kalau masukin CV gitu mereka udah paham, gue mesti alay nih gitu. Gitu sih mas, jadi benar-benar membuat alasan kenapa mereka harus memberikan greeting itu. Jadi jangan sampai kita nyuruh karyawan itu tanpa ada alasan. Tanpa ada alasan ya. Misalkan pun bahkan sampai ke omset. Kenapa kita harus kejar target omset itu? Kasih alasan. Mereka akan melakukan dengan senang hati. Jadi the way of thinking dari customer, dari karyawan juga tahu nih ya. Jadi mereka juga tahu gue harus melakukan ini karena ada alasannya. Cuman kayak kerja kayak robot. Udah. Feel-nya kerasa kan? Aku ngerasain banget. Bahkan ada dari orang region segala macam, aku sempat ajakin ke sana juga kan. Dan itu ngerasain sih dia sampai nambah-nambah juga gitu. Yang di depan yang di Halim itu ramah banget tuh. Aku ngerasain juga itu. itu berarti poin yang penting banget ya Mbak ya kalau kita mau buat usaha ya. Oke, Mbak Dian, kita tahu ya era sosial media. Orang bisa jualan lewat sosial media. Aku juga coba stalking Instagram Sambal Alu kan followernya udah lumayan banyak tuh, dan itu cukup aktif. Beberapa kontennya juga banyak yang lucu-lucu dan mengikuti trends ya. Misalnya lagi apa di TikTok lagi viral apa si Sambal Alu itu. Nah kalau Mbak Dian ngelihat orang yang jualan makanan terus ngelihat sosial media gitu untuk mengkombinasikan keduanya ini, itu seperti apa ya Mbak? Untuk sekarang wajib harus fardu ain. Fardu ain. Jadi wajib ya. Sosial media untuk usaha itu sekarang itu wajib. Kenapa? Supaya kita nggak berdisrup mas. Jangan sampai kita kayak dinosaurus ya, yang punah. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti apa maunya customer, apa maunya zaman. Maunya sekarang zaman itu semua pakai media sosial. Mau online, offline, jualan semua pakai media sosial. Kalau kita nggak pakai itu, udah pasti kita ketinggalan. Gitu. Betapa banyaknya brand-brand legend yang mereka konvensional sekali, mereka kekeh, wah gue mah nggak pakai media sosial udah laku. Tapi faktanya akhirnya ke disrupt juga. Gitu. Mau nggak mau kita harus ikutin perkembangan zaman. Jadi hukumnya apa kalau pengusaha pakai media sosial? Fardu ain, wajib gitu mas. Wajib ya. Bahkan sekarang nih adanya TikTok ya, ikutin TikTok. Apalagi ikutin semuanya. Itu ada tim sendiri kah? Ada tim sendiri. Wah keren juga ya. Ya Hanum salah satunya. Hanum. Halo Mbak Hanum. Nah jadi sosial media itu sangat penting banget. Nah satu lagi Mbak, ini sih agak cukup menarik ya pertanyaannya. Kalau kita punya bisnis ya, khususnya di kuliner gitu kan, aku nih sebagai customer nih, itu kan kadang-kadang punya top of mind dari makanan atau minuman apa yang aku pengen beli. Gitu kan, misalnya let's say misalnya ayam bakar gitu, atau nasi liwet gitu kan. Aku kan di Bandar Lampung ini kan banyak banget ya, mungkin puluhan atau ratusan gitu. Tapi kan yang jadi top of mind aku itu kan cuma beberapa. Ya, salah satunya mungkin Sambal Alu. Jadi aku pengen makan ayam bakar atau nah bagaimana ya Mbak ya menciptakan top of mind di masyarakat. Mungkin Mbak Dian ini nggak sadar nih kalau Sambal Alu ini jadi top of mind orang-orang nggak ya? Si Sambal Alu ini jadi top of mind di pikiran pertama gitu. Misalnya ada orang customer mau order GoFood nih, pengen makan ayam gitu. Pasti kan dia akan ngetik yang jadi top of mind-nya dulu kan, atau apa yang ditampilkan kan. Atau yang beriklan-iklan biasanya. Nah, itu gimana Mbak? Karena aku tanyain ini, karena Sambal Alu masuk top of mind aku untuk di ayam-ayaman. Secara tidak sadar sih sebenarnya apa yang kami lakukan, marketing kami itu arahnya itu untuk menjadi top of mind customer ya. Gitu. Kalau mau makan liwet Sambal Alu,
mau makan sambal alu, ayam bakar sambal alu, nasi Yes. kotak sambal alu, cemilan roti keset, oleh-oleh roti keset Roti misalkan keset, gitu. Itu ada kegiatannya pasti gitu. Salah satunya dengan cara sebanyak mungkin, semasif mungkin, sesering mungkin kita berseliweran di mata, telinga, benaknya customer. Oke. Maka kita punya ads, ya kan, Instagram kita aktif, admin kita WA semuanya aktif mas. Sehari mereka minimal harus post status itu 8-12. Gitu ya. Ya, hanya untuk demi supaya kita jadi top of mind. Top of mind itu dimulai dari customer tuh mengingatkan mas, mengingat jam 1 sambal alu lewat. Iya. Nanti lihat Facebook sambal alu Sambal alu lagi, gitu. Lihat TikTok sambal alu lagi. Ketemu di Facebook kemudian sambal alu lagi gitu nggak mas? Yes, itu. Lama-lama akhirnya jadi top. Sama mereka. Apalagi dari sisi produknya itu kan no issue kan. Terus kita juga dari sisi produknya enak gitu. Jadi tidak kalau kuliner yang bikin orang balik lagi itu sudah pasti produk dan pelayanan. Agree. Jadi bukan gara-gara yang lain ya. Yang hebat itu. Segala macam. Jadi produknya aku sangat setuju banget. Dari produknya kemudian sama pelayanannya. Itu akan bikin repeat order. Itu yang akan bikin repeat order. Produk enak, pelayannya nggak bagus, itu juga bisa mengurangkan. Pelayannya bagus ya nggak enak ya nggak dibeli. Apalagi kalau marketingnya bagus, produknya nggak bagus, ya udah masalah. Iya betul. Cuma sekali doang. Betul. Maka kenapa? Saya sih setuju viral boleh, tapi juga harus yang long last gitu. Yes, betul. Viral tapi sustain. Harus sustain ya mbak ya. Itu juga saya perlakukan di roti keset maupun di sambal alu. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak di sambal alu ya. Sekarang di roti keset gitu kan. Roti keset ya bener ya? Roti keset ya. Sambal alu kan makanan inti ya, kayak buat makan siang atau makan malam gitu kan. Makan pagi jarang kayaknya. Atau buat pack-pack gitu kan ketika ada acara. Nah, tapi kan rokes ini kan buat snack ya, snacking, buat sore atau buat sarapan atau buat cemilan gitu-gitu. Ada sedikit ya beda sama dengan sambal alu. Itu memang Mbak Dian emang suka explore atau seperti apa ya? Kok akhirnya nyiptain juga si rokes ini? Oh gitu ya. Balik lagi mas, semua produk yang saya buat itu bukan karena rencana, semua itu by accident aja. Jadi Allah kasih tiba-tiba kasih, terus mau nggak mau harus tak maksimalkan amanah Allah gitu. Tapi baik sambal alu maupun roti keset itu punya satu kesatuan, punya benang merah bahwa dua-duanya itu produk yang aku ambil insight-nya itu dari luar daerah. Oke. Jadi roti keset itu tuh di luar Bandar Lampung di luar Sumatera, di Jawa itu sudah banyak banget mas. Roti keset itu banyak banget gitu. Sambal alu, konsep sambal di alu, nasi liwet, nasi daun jeruk di luar Bandar Lampung, di luar Lampung itu udah banyak banget. Bandung, Cianjur semuanya tuh ada. Oke, ada. Itu nggak ada di Bandar Lampung gitu. Ada. Baru tahu juga itu. Ya kan? Itu kenapa saya ambil sambal alu jreng, sambal alu dapat polanya, kita ambil roti keset cepret gitu. Nah, begitu yang pertama kali padahal yang jualan roti keset banyak, tapi begitu di Bandar Lampung roti keset baru rokes ini akhirnya jadi top of mind lagi, jadi pionir lagi. Orang kalau mau beli roti keset udah ke rokes aja gitu. Padahal banyak banget lah sebenarnya di luar sana. Cuman kan Mas Zaki juga nggak tahu kan? Iya betul. Kalau di luar sana sudah banyak banget. Banyak banget rokes. Jadi dua-duanya sih mengadaptasi ide dari luar, terus dimodifikasi di Bandar Lampung, disesuaikan dengan lidahnya orang Bandar Lampung. Harganya, terus rasanya, kualitasnya, seleranya. Oke. Wah keren lagi. Jadi nggak ada genuine gitu nggak ada. Memang nggak ada sih ide yang genuine sih. Pasti semuanya ada improvisasi ya. Ada amati tiru dan modifikasi. Tapi saya percaya sih mas, ini juga jadi isu ya teman-teman pengusaha. Mbak, ideku ini diambil ini gitu ya. Saya sih selalu percaya mas kata-kata ini bahwa kamu boleh ambil ideku, kamu boleh ambil apa yang ada di dalam kepalaku, tapi tidak untuk eksekusi. Yes, Nadiem Makarim. Yes. Kan? Gitu. Iya. Tapi ingat terus. Jadi setiap kali misalkan Mbak ada yang ngikutin roti keset nggak apa-apa. Mbak ada yang ngikutin sambal alu. Iya. Sambal alu sama roti keset juga ngambil dari idenya orang. Tapi kan eksekusinya ya. Eksekusinya. Menarik. Oke, Mbak Dian, ini pertanyaannya aja agak lebih ke personal ya. Jadi kita kan namanya bangun bisnis gitu. Kita juga makhluk sosial gitu kan. Pasti kan beberapa teman atau orang-orang lain kan kadang-kadang suka menganggap kita seperti apa gitu.
Nah kalau dari awal bangun bisnis Mbak Dian sendiri itu respon dari teman-teman atau keluarga atau dari orang-orang lihatnya seperti apa ya? Udah pasti sih akan banyak. Jadi hidup itu kan bukan tentang persetujuan ya, maksudnya nggak melulu tentang kita itu akan direspon positif oleh banyak orang ya kan. Nggak semua orang itu bakal setuju dengan apa yang kita lakukan. Semua orang itu nggak bakal proaktif terus sama kita kan. Pasti akan banyak yang tidak setuju, tidak seneng, terus tidak sepakat segala macam itu pasti banyak banget. Kalau dari awal memang dulu itu karena mungkin saya fokus ya mas, fokus dengan goals gitu, fokus bahwa saya harus capai itu. Jadi kacamata kuda dipasang, kanan kiri pasang, udah kamu lurus maju ke depan. Kalau mau dengerin omongan orang udah pasti banyak banget. Tapi baik lagi tadi, selama niat kita, goals kita tidak merusak norma agama, hukum, negara, budaya bangsa, saya rasa jalan aja terus. Guys, jalan aja ya. Kita nggak bisa pernah kontrol apa yang akan orang sampaikan. Mulut-mulut orang itu kita nggak akan pernah bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Tangan kita bisa kita taruh di kuping kita, kita bisa melaju. Itu sih mas, pasti banyak. Banyak banget. Aku juga tadi sempat baca quotes di Instagramnya Mbak Dian nih. Dan aku langsung screenshot dong, karena menurut aku menarik sih. Yang mana itu? Lawanmu adalah bukan orang lain. Lawanmu adalah rasa malasmu. Lawanmu adalah suka menunda. Lawanmu adalah ada beberapa lah 2 poin lagi. Dan itu menurutku bagus banget sih. Dalam hati, wah gila bener lagi. Bukan orang lain mas. Bukan orang lain ya? Kita sendiri ya? Rasa males, mager, menunda, nanti aja. Yes. Malu, besok lah masih ada hari lain. Itu ya? Itu kalau boleh tahu dapat dari mana Mbak? Atau memang itu sendiri aja? Suka baca juga? Suka atau? baca sih. Suka baca ya? Baca. Memang saya pikir kadang tuh ya mas kan banyak banget yang bukan konsul ya, sharing lah. Sharing. Gitu. Mbak gimana sih? Begitu banyak yang namanya BEJ. Kalau bahasa kami itu BEJ apa? Blaming, excuse, dan justify. Gitu. Kalau aku diajarin guruku, kamu harus know BEJ ya. Kamu tidak boleh menyalahkan, kamu tidak boleh banyak alasan, gitu, dan kamu tidak boleh mencari pembenaran gitu. Balik lagi itu tadi. Kalau kita mau cari alasan, males lah, menunda lah, pasti akan banyak banget. Sementara di pengusaha justru menunda, malas, besok lagi, apa yang ada dalam kepala kita untuk kita kerjakan, gampang lah gitu. Itu yang bikin kill you. Oke Mbak, ini suka baca buku ya? 3 buku deh, kalau boleh direkomendasiin ke penonton dan pendengar ini kita. Aku lagi ini ya, lagi baca Robin Sharma. Robin Sharma yang mana? Yang 5 Yes, itu bangun ya, pagi. bangun pagi itu, Yes. Terus Psikologi Of Money. itu bagus. lagi aku baca. Terus yang ketiga karena aku lagi diet. Ini kan katanya buku ketiga. Yang lagi di kosong. Bukunya Julia Balsun si I Had Diet gitu. Oh gitu. Tapi yang 2 ini mas, yang 2 ini kayaknya aku sering bakal baca. Baca ya. Oke. Sama yang keempat, kalau aku sih selalu baca bukunya Mas Jaya Setiabudi ya. Oke. Itu buku dasar banget, buka langsung laris, selalu ku baca. Buka langsung laris. Jaya Setiabudi. Oke. Jaya Setiabudi buka selalu laris. Itu tentang pengusaha ya. Tentang usaha sih kalau itu. Kalau nggak salah dia itu yang buat kepepet itu bukan sih? Yes, The Power of Kepepet juga ya. Gue sempet baca juga tuh The Power of Kepepet. Bahasanya ringan jadi enak aja nih. Betul. YouTube-nya juga oke sih. Bagus. Mas Jaya. Iya. Santai, pembawaannya santai. Medok kayak aku ini. Oke Mbak Dian, mungkin kalau misalnya Mbak Dian sampai lalu sampai dengan sekarang gitu, 3 cabang, kemudian juga pencapaian udah lumayan oke. Kalau boleh ngucapin terima kasih, kira-kira Mbak Dian pengen saya thank ke siapa ya? Ke orang ya? Ya siapapun. Aduh jadi pengen nangis kalau udah kayak ngomong kayak gitu. Jadi Allah itu kasih ujian. Jadi gini, kita jangan pernah berkecil hati saat kita dikasih ujian gitu mas. Pasti Allah itu akan selalu siapkan malaikat-malaikat di setiap ujian kita. Saya percaya, mau di roti sambal alu, mau di roti kesep, itu Allah pasti siapkan. Saya mau bilang malaikat berbentuk manusia lah ya gitu dalam hidup saya itu. Gak apa-apa.
Udah pasti sih kakak ya. Kakak. Karena beliaulah yang menemani saya dari nol, dari saya di bedeng itu sampai sekarang menemani saya sampai sekarang Mas. Beliau ada di salah satu outlet gitu. Terus yang kedua udah pasti Iqbal. Saya mau sampaikan terima kasih kepada dia gitu. Kalau nggak karena kita ketemu, mungkin ya ini balik lagi Allah ya yang sudah rencanakan, tapi saya bertemu dengan partner yang luar biasa gitu. Karena memang nggak semua partner itu sevisi dengan kita gitu. Alhamdulillah saya sama Iqbal selama 6 tahun ini masih dipertemukan untuk masih selalu bersama-sama. Dan yang terpenting itu saat kami berkolaborasi itu yang tidak kami lihat itu ada tentang uang. Itu Mas. Saat kamu berkolaborasi terus kamu memandangnya uang, saat itu juga hancur bisnis. Saya dan Iqbal, alhamdulillah beliau sama dengan saya memandang uang di bisnis itu ini uang usaha gitu, ini untuk banyak manusia. Betul. Dari situ sampai sekarang alhamdulillah. Terus yang ketiga udah pasti anak-anak sih. Anak-anak ya. Sumber kekuatan sih Mas, kenapa saya masih bisa bertahan sampai detik ini gitu, dengan ujian naik turunnya hidup ya gitu, yang menguatkan udah pasti anak. Mas Zaki boleh loh kalau nangis Mas. Jadi sedih, sumpah sedih. Ya aku walaupun cuma dengar cerita, tapi aku juga ngerasain perjuangan seorang Mbak Dian gitu. Oke, Mbak Dian, ya. Kita udah di penghujung podcast kita. Tadi ceritanya sudah cukup menarik, tapi mungkin kalau udah boleh sharing ke kita. Yang pertama, bukan yang pertama ya, ini udah berapa kali sih ya. Apa sih planning atau harapan Mbak untuk bisnis Mbak Dian nih, roti keset dan sambal lalu ke depannya? Sekarang kan sambal lalu lagi concern untuk buka cabang yang keempat ya Mas. Gitu, mau minta doa semuanya ya, insya Allah di Dr. Susilo tempat yang keempat gitu. Harapannya udah pasti supaya sambal lalu dan roti keset ini diterima oleh semua masyarakat ya, terutama di Bandar Lampung. Jadi produk kesayangan gitu. Amin. Kan, produknya selalu ngangenin gitu. Terus baik lagi jadi diterima itu sih Mas, itu yang kami sudah sangat bersyukur di balik banyaknya brand yang bermunculan ya kan gitu, cukup diterima masyarakat di Bandar Lampung, kami sudah sangat bahagia. Oke. Dr. Susilo berarti kalau yang dari Teluk nih, kayak di sini nggak jauh kan ke Antasari dan ke Halim ya? Ya kan, kursi kita kan baik lagi sambal lalu ya, khususnya Goes to Local Champion. Oke. Jadi kita niatnya di Bandar Lampung, di Bandar Lampung itu minimal 5. Oh gitu. Terus setelah itu kita ke kota-kota sampingnya ya. Jadi kan? Ada expand ke kota-kota juga? Metro, Sawaran. Oke. Tapi di luar Lampung ada planning kah? Belum, kan kita Goes to Local Champion ya. Oh gitu, jadi kita pengen menguasai lokal dulu kita ya? Kita pengen grab lokal, market yang lokal gitu. Tapi kalau roti keset mungkin bisa nasional, tapi lihat nanti ya, oke. Dan aku juga perhatiin nih, kayaknya udah banyak jadi destinasi juga ya. Iya. Kayak dari luar kota tuh ke sambal lalu tuh pengen makan gitu. Yang ada aku kan plat BG dari mana-mana gitu. Udah jadi salah satu destinasi sih. Betul. Mudah-mudahan ya champion ya. Jadi local champion ya, beneran. Amin. Oke, kemudian yang terakhir nih Mbak, mungkin kan pendengar dan penonton kita tuh banyak banget yang sekarang juga lagi ngerintis. Yang ngerintis bisnis kuliner. Ada di GoFood-nya, mungkin ada di offline-nya juga. Mungkin Mbak Dian boleh kasih di luar yang tadi ya. Tadi tuh udah banyak banget. Tadi tuh udah tipsnya udah banyak banget, tapi mungkin nggak terakhir Mbak Dian kasih tips-tips lagi ke teman-teman kita di luar sana. Yang pertama, teman-teman terutama bisnis kuliner ya, ikutin apa mau customer. Customer maunya pedas, bikin yang pedas. Customer maunya manis, bikin yang manis. Customer bentuknya maunya segitiga, bikinlah gitu. Semua tentang maunya customer, bukan tentang maunya kita sebagai business owner ya. Balik lagi, validasi harus dari lidahnya customer. Oke. Satu. Terus yang kedua, jangan berhenti gitu ya. Kita nggak pernah tahu doa dan ikhtiar kita yang mana yang akan Allah kabulkan. Jangan pernah berhenti gitu ya. Terus yang ketiga adalah selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Waduh.
selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Oke. Thank you banget Mbak Dian. Ya, inspiratif banget obrolan kita pada kesempatan kali ini, ilmunya, pengalamannya, kemudian itu Sama-sama. tips and triknya dan lain-lain itu mudah-mudahan berguna banget untuk kita yang ngedengerin dan juga tonton. Sekali lagi terima kasih udah datang. Ya, mudah-mudahan Sambal Alu dan Rokesnya itu makin sukses. Amin, ya Kemudian Allah. juga masih mudah-mudahan bisa memberikan impact ya Amin, ya Allah. ke banyak orang di luar sana. Thank you Mbak Dian, sukses selalu. Oke semua, kita sudah ada di akhir sesi podcast kali ini. Terima kasih banyak udah nonton dan juga udah dengerin. Jangan lupa untuk install aplikasi Gojek dan juga follow YouTube Gojek Lampung dan Instagram Gojek Lampung untuk mendapatkan notifikasi dan juga promo-promo lainnya. Ya, nanti juga podcast kali ini kita akan share di sosial media kita. Saya Zaki Umaro dan juga Mbak Dian pamit. Terima kasih dan dadah.